Jadi hari ini kita ke pengenalan sistem persamaan linear. Jadi bahan sudah saya berikan sejak beberapa hari yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, sudah sekaligus untuk diberikan. Untuk detailnya nanti materi ini akan dijelaskan oleh Pak Yani, ya. Nah, jadi barangkali saya akan mengenalkan apa sih yang disebut dengan sistem persamaan linear itu, ya. Persamaan linear itu tahu nggak persamaan linear itu apa? Persamaan linear, ada yang tahu? Persamaan aljabar mungkin. Linear, arti linear itu apa sih? Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus, ya. Jadi kalau itu kita gambar dalam bentuk grafik XY, ya, sumbu XY, itu maka persamaan itu akan membentuk garis lurus, ya, membentuk garis lurus. Jadi cirinya itu ada koefisien, ya, ada parameter yang dicari, lalu ada hasilnya. Jadi AX tambah BX tambah CX sama dengan D, gitu lah kira-kira, ya. Itulah persamaan garis lurus tadi. Nah, kalau yang tidak lurus apa? Disebut apa itu? Persamaan yang tidak lurus. Kuadrat, Pak. Persamaan kurva, ya. Persamaan ya kuadrat. Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan D. Nah, kira-kira gitu lah, ya. Nah, jadi kalau disebut dengan sistem, itu artinya apa itu sistem? Jadi kalau disebut dengan sistem itu berarti ada beberapa garis lurus, ya. Ada beberapa garis lurus, persamaan garis lurus yang saling ya nggak tahu arahnya, gitu ya. Arahnya yang arahnya tidak kita ketahui, arah lurusnya itu kemiringannya nggak tahu, ininya nggak tahu, ya. Jadi nanti persamaan garis ini tadi membentuk suatu sistem, ya, sistem yang bisa nanti dicari nilai X1, X2, X3-nya, gitu, ya. Nah, itu yang ini, ya, yang ini. Lebih jelasnya nanti Anda silakan baca dari penjelasan ini, ada studi kasus, ya. Studi kasus yang dari buku Capra yang kemarin. Nah, ini versi Indonesianya nih. Yang kemarin yang diberikan ini kemarin kan dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Ini ada yang bahasa Indonesianya, ya. Nah, ya. Ini nanti silakan nanti saya upload, ya. Silakan dibaca itu. Ini, ya, soal penjelasan mengenai bentuk-bentuk persamaan sistem persamaan linear itu. Jadi apa gunanya nanti sebenarnya kita itu, ya, bisa membuat semacam pemrograman, ya, pemrograman persamaan linear, ya. Nah, ini bahkan nanti kita kalau dari sisi ini, ya, ini nanti bisa membuat nilai-nilai maksimum atau minimum, ya, nilai yang paling efektif untuk mendapatkan parameter yang kita inginkan, gitu, ya. Jadi untuk menjadi benar-benar solusi. Nah, yang di numerik sekarang itu yang diberikan hanya belum pemrograman sebenarnya, baru menyelesaikan sistem persamaan linear tadi, ya. Ini sistem persamaan linear tadi, ya, baru sebatas itu, ya, mencari solusi sama seperti pada saat Anda belajar di SMA atau di kuliah di semester awal, ya. Matematika berapa itu yang mengajarkan tentang matriks? Itu, ya, Lintang. Iya, Pak. Matematika apa? Matematika dasar atau matematika apa yang mengajarkan tentang matriks?
Oh, matematika peminatan, Pak. Hah? Oh, ada ya. Nah, jadi Iya, Pak. begitu ya. Nah, sekarang sama seperti halnya ini ya. Jadi kita di akar-akar persamaan ya. Di akar-akar persamaan itu kalau misalnya Anda menyelesaikan, mengerjakan numerik itu menggunakan Excel, ya. Menggunakan Excel, maka secara step by step itu maka akan mendapatkan solusi ya, solusi untuk mendapatkan hasil dari perhitungan. Step by stepnya itu sudah diberikan, yang tinggal Anda ikuti seperti yang tugas akar-akar persamaan kemarin ya, baik metode, beberapa metode ya. Jadi ada sekian metode ya, metode eliminasi Gauss, metode Gauss-Jordan ya, metode iteratif, metode Jacobi, dan metode Seidel ya. Jadi metode Jacobi dan Seidel ini, Gauss-Seidel ini adalah metode iteratif sebenarnya. Ini ya, metode yang melakukan dihitung secara iterasi ya, iterasi step by step seperti di akar-akar persamaan kemarin untuk metode yang lalu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini ya, jadi untuk mencari ini ya, mencari hitungan ini ya, nanti coba kamu hitung step by step. Dan ini saya berikan tugas ya untuk Anda kerjakan, dikumpulkan sebelum minggu depan. Jadi metode eliminasi Gauss itu sebenarnya kalau Anda nanti pelajari itu ya, ini sebenarnya metode yang melakukan menghilangkan koefisien yang menuju ke matrik identitas ya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini begini. Jadi persamaan ini ya, persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga ini ya, kalau mau dibuat secara numerik ya, secara secara deret ya, bentuk ini, maka bentuknya itu seperti ini ya. Ini angka-angka itu sebagai koefisien, X1, X2 itu bisa kita deretkan di sini ya. X1, X2, X3, dan nilai yang hasilnya itu adalah matrik berikutnya ya. Jadi kalau kita tuliskan, maka matriknya ini ya, bacanya itu ya 3 X1 ditambah X2 ditambah minus X3 itu sama dengan 5 gitu ya, begitu ya. Terus 3 dikali X1 ya, persamaan keduanya, ditambah 6 kali X2 minus 3 kali X3 sama dengan 20 gitu ya, dan seterusnya ya. Ini kita bisa buat matrik pertama, lalu matrik matrik X-nya, lalu di matrik hasil ya. Nah, sekarang ini matrik sebenarnya ya, tapi dalam hal ini untuk mencari eliminasi Gauss ini kita nggak menghitungnya secara matrik, bukan, tapi bentuknya aja matrik, tapi dihitung dengan cara step by step, langkah demi langkah seperti itu. Yang pertama misalnya ya, yang pertama suku pertama ya, suku pertama ini, koefisien yang pertama ini baris pertama ini semuanya dibagi dengan nilai koefisien yang pertama. Jadi A11 dibagi A11 jadi 1 nilainya kan. Lalu dan seterusnya gitu ya. Oke ya. Terus yang baris kedua ini semuanya sama ya, dibagikan dengan nilai ini. Nilai ini suku pertamanya kan 3 ini. Jadi 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 bagi 3 itu sama dengan
0,33, lalu minus 0,33 dan seterusnya gitu ya. Yang 5 dibagi 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk yang baris kedua ini sebenarnya lompat ya, step ini tidak dilewati, dilompati, bukan dilompati ya, ada yang langsung ya, dilangsungkan. Jadi kalau mau step ini mau digunakan silakan, tapi ujungnya itu seperti ini ya, ujungnya nanti ini seperti inilah ya, bukan suku ya, koefisien yang ke B, koefisien yang kedua ya, untuk kolom pertama semuanya dikalikan dengan nilai hasil dari suku pertama ya, yang itu yang pertama, sehingga nanti itunya semuanya dibagi seperti itu ya. Nah, sampai nanti akhirnya didapatkan nilai ini ya. Nah, semuanya sama seperti itu ya. Kalau ini nanti ujung ini menjadi 1, tapi kalau eliminasi Gauss itu semuanya nanti menjadi matrik identitas, sehingga nanti hasil akhirnya itu sama dengan hasil yang diperoleh ya. Nilai ini sekian, ini juga nanti sama sekian dengan soal yang sama. Kalau metode Jacobi dan Gauss-Seidel ini sudah dalam bentuk iterasi ya, dalam bentuk iterasi. Rumusnya lebih singkat ya, lebih singkat dan lebih efisien, karena pada saat kita bisa merumuskan di baris pertama ya, di baris kedua, maka selanjutnya kita tinggal kopikan ke bawah ya, maka hasilnya langsung diperoleh iterasinya itu. Begitu juga di Gauss-Seidel. Nah, cuma saja ya, metode Jacobi dan bedanya antara dengan Gauss-Seidel ini iterasinya lebih cepat ya, lebih cepat, stabil. Kalau ini membutuhkan langkah iterasi yang 15 misalnya, kalau di sini iterasinya dengan itu yang sama ya, itu 11 kali ya, jadi lebih singkat. Nah, itu ya. Nah, di luar dari apa yang disampaikan di materi yang saya berikan, itu ada cara lama yang ingin saya kenalkan, dan mungkin ini akan berguna bagi Anda ya nanti. Cara menghitung matrik gitu ya, menggunakan matrik. Kalau ini adalah matriks, ini adalah matrik yang harus Anda hitung ya. Oke, ini Anda hitung, maka nah, jadi kalau kita hitung ini ya, kita hitung menggunakan matrik ya, jadi kita coba kita hapus. Ada yang pernah menghitung matrik dengan Excel? Pernah, Pak? Hah? Belum pernah. Belum pernah? Nah, ini nanti kita akan banyak ya di sipil itu, nanti kalian akan menghitung. Nanti saya nggak tahu ya sekarang ya, kalau dulu mekanika teknik itu ada 7 ya. Salah satunya itu matrik, khusus matrik ya, khusus menghitung konstruksi stabilitas titik ini ya, titik keseimbangan titik ya, keseimbangan titik pertemuan dari apa namanya, pertemuan dari struktur itu menggunakan matriks ya. Itu matriknya bisa sampai puluhan ya, puluhan baris dan puluhan kolom ya, puluhan baris dan puluhan kolom, sehingga kalau dihitung secara manual tuh ya bisa sih, bisa, cuma repot ya.
Nah, ini kita gunakan dengan cara matrik. Nah, ini jadi kalau ada matrik yang seperti ini, kalau cara manual ya, dengan cara manual ya sama aja. Ini kita juga menghitung itu sama dengan cara manual, tapi ini lebih cepat ya. Ini kan sama dengan AX itu ya, ditambah dengan AX ditambah X2, X1 tambah X2 minus X3 sama dengan 5 gitu ya, dan seterusnya itu. Ini kalau dalam bentuk seperti ini, maka supaya nilai X1, X2, dan X3 ini bisa dihitung, maka matriks yang pertama ini kita harus apakan? Vincent. Harus diapakan matriknya? Ingat-ingat zaman ini, waktu kuliah dulu kemarin. Ini kan nilai matriks A, ya, matriks ini ya. Ini matriks A ini. Matriks 3 kali 3 ini dikali dengan satu matriks 1 kali 3 ditambah 3 kali 1 sama dengan matriks 3 kali 1 ini ya. Nah, ini ya, matriks ini untuk supaya nilai X1, X2, dan X3 ini bisa dihitung, maka matriks yang 3 kali 3 ini harus diapakan? Ya, diapakan dulu supaya bisa dihitung. Kan nggak bisa langsung dikalikan. Ini sama dengan gini ya, kalau ini AX sama dengan B ya. Maka kalau misalnya X sama dengan B per A gitu. Itu kan normalnya kalau hitungan biasa gitu ya. Tapi kan kalau ini kan matriksnya nggak seperti itu. Jadi matriks ini harus diapakan? Masa nggak ingat sih? Dicari apanya? Ada transpose, ada istilah ya. Saya ingat, coba Anda ingat-ingat. Ada transpose, ada matriks transpose, ada matriks identitas, ada matriks inverse, ada matriks apalagi itu. Nah, yang mana yang harus diapakan? Ya. Persis ya. Jadi dicari dulu inverse-nya. Baru bisa di itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, jadi ini ya harus dicarikan inverse-nya, lalu yang matriks yang ini harus nah baru bisa seperti ini. Tapi ini inverse, jadi matriks inverse. Matriks inverse lambangnya apa? Pangkat min 1 ya. Inverse ya. Jadi cara mencari inverse di matriks itu, Anda pencet sama dengan ya. Anda pencet sama dengan cari. Jadi gini ya, coba Anda tes di sini di Excel Anda itu. Kalau ini kan sebelum saya pencet sama dengan, ini kan nggak ada apa-apanya di sini. Tapi begitu saya pencet sama dengan, ya, maka di atas ini ada pilihan. Di atas ini ada pilihan. Ini pilihlah more function. Anggap ini dia ini sebenarnya fungsi yang paling yang pernah kita gunakan itu akan muncul di baris di yang ini ya. Tapi kita anggap belum pernah digunakan. Jadi Anda cari di sini, carilah bagian math and trick ya. Trik itu trigonometri maksudnya ya. Itu maka cari yang matriks ini ya. Kalau misalnya ini banyak, itu Anda pencet aja M ya. Maka ini akan kelihatan matriks inverse. Ini matriks inverse itu ini. Nah, nanti Anda disuruh cari yang mana yang mau di inverse. Nah, yang ini ya. Enter. Nah, ya. Kalau ini ya mau dihitung semua, gak usah satu-satu ya, tapi cukup begini ya. Ini tolong perhatikan triknya ini ya. Dan ini kalau nggak Anda kerjakan itu pasti
pasti akan lupa. Saya aja waktu kemarin itu masih lupa gitu ya, karena apa namanya jarang digunakannya. Nah, caranya supaya ini bisa menghitung investnya itu sekaligus ya. Yang pertama, Anda berada di sel yang sudah ada hitungan matrik investnya. Yang kedua, Anda blok begini, semua matrik yang akan menjadi tempat matrik invest itu diletakkan. Lalu Anda klik bagian yang atas ini, ya, bagian formula, ya, editor, formula editor. Lalu Anda pencet Shift Control Enter. Nah, itu akan akan menghitung sekaligus dia, ya. Nah, setelah ini jadi, ya, maka matriks invest ini dikalikan dengan nilai 5, 20 dan 10 ini, ya, matrik yang ini, maka itulah nilai X1, X2, X3. Nah, kan nilai X1, X2 ini adalah perkalian biasa, ya, perkalian matrik biasa. Perkalian matrik biasa itu kalau di dalam Excel ini itu disebut dia menggunakan ini. Nah, ya, mat and click, ya, itu di M. Nah, M ini M-mul itu, ya, M-mul ini yang pertama dia minta matrik yang ini dikalikan yang ini, ya, lalu matrik yang ini, ya. Nah, selesai, ya, dia diminta matrik pertama dan kedua, itu tinggal di enter. Nah, sama dengan hal yang pertama tadi, ya, kalau ingin membuat matrik berikutnya itu, maka ini di blok tempat matrik itu diletakkan, kemudian ini diklik di atas ini sampai dia menunjukkan di mana yang matrik mana yang dikalikan matrik mana, baru di Shift Control Enter. Nah, itu nilainya seperti itu. Maka ini hasil hitungannya ini, ya, karena ini nilainya sama, ya, hitungan yang menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi ini nilainya sama. Bahkan bukan itu saja, ya, kalau Anda sudah memprogramnya itu dengan benar, maka berapapun ini kalau misalnya hasilnya itu bisa di-linkkan satu masing-masing metode, maka kalau misalnya ini kita ganti angkanya, maka hasil hitungannya itu akan sama, termasuk juga yang matriknya juga, ya. Yang hasil matriknya juga sama, ya. Misalnya satu ini, nah, ini sama gitu, ya. Tapi untuk yang pertama ini kita gunakan sesuai dengan bahan yang diberikan, sehingga bisa jadi ada semacam validasi, ya. Jadi angkanya itu harus sama seperti yang diberikan, ya. Jadi kalau beda berarti itu ada yang salah. Nah, supaya nggak sampai beda, ya, diikuti step by stepnya. Saya kira itu, ya, yang ini. Nanti kalau untuk soal matrik tadi, cara trik menggunakan Shift Control Enter tadi, ya. Kalau masih kurang jelas itu silakan cari di YouTube ada. Itu sampai 10.30 juga, ya, sebelum kuliah, ya. Jadi saya beri 2 file supaya nanti apabila sudah ngupload tapi masih ada perbaikan, silakan upload ulang, ya. Nah, itu, ya, hari Kamis tanggal 3 Maret. Ini jangan salah kamar, ya, masuk ke Indralaya. Di
sebelum kuliah minggu depan ya. Jadi tolong ketua kelas nanti hubungi Pak Yani, kuliahnya di jam berapa itu silakan dihubungi ya. Saya kira cukup ya.